Record. Jangan terlalu sulit, Bu. Klik. Oh, Ya, iya. Oke. oke. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Sehat-sehat semua? Alhamdulillah, Oke. Bu. Alhamdulillah, Bu. Tetap semangat ya, meskipun jamnya kita ini adalah mata pelajaran terakhir, harus tetap semangat, tetap jiwanya itu harus tetap semangat ya, jangan loyo-loyo karena jam terakhir. Ngantuk, Iya, Bu. Bu. Iya, Oke. Bu. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai belajar selalu kita awali dengan doa. Yamin sebagai ketua kelas silakan pimpin doa. Ya, Bu. Ya. Terima kasih. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Hari ini siapa yang tidak masuk dalam kelas, Yamin? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah. Kalau begitu silakan disiapkan alat tulisnya, yaitu bukunya, pulpennya diperhatikan, kemudian buku siswanya, buku paketnya diperhatikan ya, disiapkan memang. Ada, Bu, Ya, ada, Bu. Oke, supaya kita tetap Ada. semangat. Oke, mantap. Bagus anak-anakku. Oke, sebelum kita belajar, kita Halo, Assalamualaikum. lagu Padamu Negeri ya, supaya tetap semangat dalam memasuki pelajaran nanti. Oke, Rosmiati bisa pimpin temannya untuk menyanyikan lagu Padamu Negeri. Bisa, Bu. Oke, silakan. Teman-teman, kita menyanyikan lagu nasional ya, Padamu Negeri. Kita mulai. 1, 2, 3. Padamu Negeri, Kami berjanji padamu negeri kami berbakti bagimu negeri kami mengabdi bagimu negeri jiwa raga kami. Oke. Masih ingat pelajarannya kita minggu lalu, yaitu tentang materi di bagian B, yaitu materi tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Ada yang masih ingat bagaimana prosesnya menyusun peraturan perundang-undangan? Ada yang bisa? Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan? Saya, Bu. Masih, Bu. Oke, silakan Yamin. Ya, Bu, yang saya ingat itu, Bu, proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang peraturan perundang-undangan, Bu. Jadi ada 2 di situ yang saya ingat. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang diusul oleh DPR. Prosesnya itu, Bu, DPR mengajukan secara tertulis kepada Presiden, mengajukan secara tertulis rancangan undang-undang kepada Presiden. Kemudian setelah Presiden menerima rancangan undang-undang tersebut, menugaskan kepada menteri terkait untuk dibahas bersama DPR. Kemudian yang berikutnya, setelah disetujui bersama, maka tetapkanlah peraturan perundang-undangan tersebut menjadi undang-undang yang disahkan oleh
Presiden. Kemudian yang kedua, peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh DPD. Prosesnya itu DPD mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada DPR. Kemudian DPR membahas rancangan undang-undang tersebut. Kemudian DPR mengajukan kembali rancangan undang-undang tersebut secara tertulis kepada Presiden. Setelah Presiden menerima rancangan undang-undang tersebut, menugaskan menteri terkait untuk membahas bersama rancangan undang-undang tersebut. Selanjutnya, apabila disetujui bersama, maka ditetapkanlah rancangan undang-undang tersebut oleh Presiden menjadi sebuah undang-undang. Itu yang saya ingat, Bu. Oke, bagus sekali Yamin. Yang lain diingat ya apa yang diutarakan oleh Yamin tadi. Bisa? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Kalau minggu lalu kita belajar tentang proses pembuatan peraturan perundang-undangan, materi hari ini kita akan belajar bagaimana menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya anak-anak. Oke, karena minggu lalu itu tentang proses pembuatan. Jadi setelah jadi itu proses pembuatan undang-undang itu, setelah menjadi undang-undang, bagaimana kita menampilkan sikap dengan peraturan sesuai dengan perundang-undangan. Jadi di sini istilahnya penerapan. Bagaimana contohnya kita menampilkan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh pemerintah. Oke, di sini tentang materi kita tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kompetensi dasar di sini yaitu memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, kemudian mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Kemudian indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran hari ini adalah tentang bagaimana menelaah kesadaran hukum. Indikator yang akan dicapai dalam materi hari ini adalah menelaah tentang kesadaran hukum warga negara. Kemudian bagaimana memberikan contoh sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu menelaah tentang kesadaran hukum warga negara, kemudian bagaimana menampilkan contoh sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut bagaimana menyajikan hasil telaah tentang materi sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemudian mengaplikasikan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum masuk di materi, Ibu akan membagikan dulu kelompok karena nanti akan kita diskusi tentang materi menampilkan sikap peraturan perundang-undangan. Oke, Ibu akan bagi 2 kelompok saja ya. Karena siswanya kita hanya 6 orang, jadi bagi 3 masing-masing, satu kelompok itu 3 orang. Jadi kelompok 1 itu Laode Yamin, Rosmiati, Nurmiana. Sedangkan di kelompok 2 itu Mariani, Zulhijjah, dan Arfianti ya. Oke, silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Iya Bu, sudah Bu. Sudah? Iya sudah Bu. Oke. Ini Ibu akan memberikan LKPD yang akan kalian selesaikan untuk hari ini dan harus kalian diskusikan, kemudian sebentar kita presentasi, bisa ya? Oke. Bisa Bu. Ya. Sebelum kalian melakukan diskusi, ada materi yang ingin Ibu sampaikan. Coba perhatikan di papan tulis. Perhatikan di papan tulis ya. Oke, perhatikan di layar. Oke. Ya, Bu. Ini menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
bahwa perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis. Jadi dia itu peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang dan mengikat secara umum. Jadi dia peraturannya itu secara tertulis oleh lembaga-lembaga ditulis oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang untuk tentang peraturan perundang-undangan. Oke, anak-anak, di sini kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. Oke, ada beberapa indikator di sini untuk mengukur bagaimana kesadaran hukum warga negara. Coba perhatikan ya anak-anak, jangan ribut di belakang. Oke, coba perhatikan di sini beberapa indikator bagaimana mengukur kesadaran hukum warga negara. Pertama itu pengetahuan hukum. Jadi pengetahuan hukum itu dia meliputi pengetahuan tentang perbuatan apa yang dilarang oleh hukum dan perbuatan apa yang diperbolehkan oleh hukum. Contohnya perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum, dilarang oleh hukum seperti penganiayaan, penipuan, penggelapan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian pengetahuan tentang perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum itu seperti jual beli, sewa menyewa, perjanjian, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Oke, coba perhatikan ini contoh-contoh perbuatan yang melanggar yang melawan hukum. Ini ada penganiayaan, karena penganiayaan itu dia dapat merugikan orang lain. bisa ya? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Jadi penganiayaan itu dapat merugikan orang lain sehingga dia merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Kemudian berikut ada contoh penggelapan uang. Nah, jadi ini contoh perbuatan yang melawan hukum tadi. Berikut. Nah, ini contoh perbuatan yang tidak melawan hukum, ada jual beli. Kemudian ada perjanjian sewa dan menyewa. Bisa ya? Oke. Ya, oke. Indikator pertama tadi tentang pengetahuan hukum, kemudian yang indikator berikutnya adalah pemahaman kaidah-kaidah hukum. Jadi pemahaman terhadap kaidah hukum itu ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku, seperti memahami bagaimana tujuan hukum mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. Kemudian berikut indikator yang ketiga yaitu sikap terhadap norma-norma hukum. Perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai baik dan buruk terhadap kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum. Misalnya, pencurian itu termasuk perbuatan tercela karena merugikan orang lain. Kemudian berikut, yang di belakang perhatikan, yang di depan, yang di belakang, perhatiannya di depan. Iya, Bu. Oke, indikator yang keempat itu adalah perilaku hukum. Jadi perilaku hukum itu ditunjukkan dengan perbuatan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Jadi sebagai warga negara yang baik, salah satu kewajibannya kita itu adalah mematuhi aturan peraturan perundang-undangan, baik itu aturan yang dilaksanakan di sekolah, di keluarga maupun di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bisa dipahami? Paham, Bu. Oke. Berikut perilaku menaati undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh semua orang, diantaranya adalah memiliki akta kelahiran. Kalau kita sudah memiliki akta kelahiran itu berarti kita sudah merupakan menaati peraturan perundang-undangan. Kalian sudah ada akta kelahirannya atau belum? Jangan-jangan sudah lahir sebesar ini belum ada akta kelahiran? Sudah ada, Bu. Dari SD, Bu. Oke, bagus. Iya. Dari TK, Bu. Oke. Karena kalian masih SMP, ini seharusnya ini kalian belum bisa bawa motor ya. Karena belum memiliki SIM. Ini pasti kalian ini sudah banyak melanggar hukum. Karena saya lihat ini kalian sering bawa motor padahal belum memiliki SIM. Ya, betul kan? Betul, Bertanya, Bu. Bu. Bertanya. Oke, silakan. Apa itu SIM, Bu? Surat izin mengemudi anak-anakku. Jadi, Iya, Bu. oke. Jadi kalau kita mematuhi aturan dalam berlalu lintas, jadi pada saat kita mengendarai motor itu seharusnya kita sudah memiliki SIM. Bisa ya?
Bisa Umur berapa Bu baru punya SIM? apa? Umur berapa? Pada saat kita sudah memiliki KTP, umur 17 tahun. Tahun. Oh Oke, iya bisa Bu, dipahami? berarti belum bisa Bu. Iya, Iya belum Bu. bisa sebenarnya. Berarti kalian itu sudah melanggar peraturan perundang-undangan Perundang-undangan Bu. dan lalu lintas. Ya Bu, naik sepeda saja Bu. Iya. Bisa dipahami ya? Paham Bu. Oke. Kepatuhan kepada hukum itu merupakan cerminan kepribadian seseorang. Jadi orang yang taat pada hukum itu berarti memiliki kepribadian yang baik. Baik. Kepribadian yang baik atau yang jahat? Baik, Bu. Baik Bu. Sementara orang yang tidak taat pada hukum berarti kepribadiannya tidak baik karena sudah mengabaikan kewajibannya sebagai warga. Negara. Jadi Ibu sarankan kalian jadilah warga negara yang mempunyai kepribadian yang lebih baik dan selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku ya, baik itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Bisa paham? Paham Bu. Oke. Berikut berlaku patuh terhadap peraturan perundang-undangan harusnya diawali dengan membiasakan diri hidup tertib dan teratur dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya ini di lingkungan keluarga. Contoh, pulang ke rumah itu tepat waktu. Jadi pada saat pulang sekolah itu jangan langsung berkeliaran ke mana-mana. Harus pulang dulu di rumah. Oke. Berikutnya itu mematuhi peraturan keluarga. Jadi kalau seandainya orang tua dia suruh tugasmu adalah setiap pulang sekolah cuci piring, berarti harus cuci piring karena itu kita mematuhi peraturan dalam keluarga. Bisa. Jangan membantah. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Kemudian hormati dan patuh terhadap orang tua. Jadi pada orang tua itu memberikan perintah atau lagi memberikan nasihat itu kita harus hormat. Jangan kita membantah. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Kemudian tadi di lingkungan keluarga, sekarang contoh sikap sesuai dengan hukum di lingkungan sekolah. Ada mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah, menghormati guru, teman, dan semua warga sekolah. Berikut mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ini kalian kebiasaan. Selalu tugasnya kalian tidak selesai. Nah, yang minggu lalu tugasnya tidak selesai kan? Nah, itu Udah Bu, saya Bu. Nah, itu berarti kalian melanggar peraturan sekolah. Yang seharusnya tugas itu diselesaikan pada saat itu. Jangan lagi nanti di sekolah baru kalian kerja tugas. Paham? Paham, Bu. Kalau tugasnya disuruh dikerjakan di rumah, berarti pada saat ke sekolah itu tugasnya harus selesai. Jangan pada saat Ibu mengajar begini, kalian kerja tugas. Paham ya? Oke. Ya, Bu. Kemudian sikap sesuai dengan hukum di lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yaitu pertama, mematuhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas yang apabila melanggar dikarenakan sanksi. Mematuhi peraturan tertulis dan tidak tertulis di masyarakat. Kemudian memiliki SIM bagi pengemudi motor, memiliki KTP jika telah berusia 17 tahun. Jadi karena kalian dulu memiliki KTP bukan berarti kalian melanggar peraturan perundang-undangan ya, karena umurnya kalian belum cukup 17 tahun. Tapi untuk memiliki SIM belum juga. Jadi jangan dulu mengendarai motor karena apalagi mengendarai motor di jalan umum. Bisa ya, karena belum ada surat izin. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Berikut, ini contoh sikap sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga. Ini ada membagi tugas ya, di sini ada ibu sebagai memasak, ada seorang anak laki-laki ini sebagai mengepel, anaknya perempuan menyapu, dan ada bapaknya ini dia merapi-rapikan pakaian. Kemudian ada juga ini anak membuang sampah pada tempatnya. Oke, kemudian ini contoh di sekolah melaksanakan piket. Kemudian ini menghormati guru. Ini juga ada yang menghormati teman, saling berdiskusi dengan baik.
Kemudian ada mengikuti upacara pada saat hari Senin. Oke, berikut. Ini dalam lingkungan masyarakat, terutama ini dalam peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas. Di sini ada beberapa orang yang menyeberang itu lewat jalan zebra cross, penyeberangan zebra cross. Jadi tidak boleh kita menyeberang itu di sembarangan tempat, nanti bisa menimbulkan kemacetan. Ada memang tempat-tempat yang disediakan untuk menyeberang. Bisa paham ya? Oke. Kemudian ini coba lihat lagi di gambar sebelahnya ini. Pada saat lampu merah ini mereka berhenti. Nah, itu berarti mereka mematuhi peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang lalu lintas. Kemudian di gambar di bawahnya ini mereka memakai helm ya. Nah, jadi helm itu wajib pada saat kita pakai pada saat kita berkendara. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ini tadi adalah contoh perilaku yang sesuai dengan hukum, sedangkan Bisa, Bu, ini adalah bisa. contoh perilaku yang tidak menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Coba lihat ini yang gambar siswa yang pakai baju pramuka. Ini saya mau tanya, kenapa mereka ditilang? Coba siapa yang bisa jawab kenapa mereka ditilang? Karena melanggar, Bu. Punya SIM, Karena Bu. mereka melanggar, Bu. Apa? Tidak pakai helm. Tidak pakai helm, apalagi? Belum Tidak cukup umurnya, Bu. memiliki Oke, belum memiliki SIM, apalagi? Mereka bonceng 3. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Ya, Tidak Bu. boleh kita bonceng 3. Minimal itu harus 2. Bisa dipaham? Oke. Sedangkan di gambar Bisa, Bu. berikutnya ini ada seorang anak yang tidak memakai helm. Itu adalah contoh perbuatan yang melawan hukum. Oke, berikut ini di sekolah ada seorang siswa SMA memanjat pagar. Itu tidak boleh. Kemudian ini di gambar sebelahnya ini ada kericuhan sedikit menendang kursi. Padahal kursi itu kan fasilitas sekolah, tidak boleh itu ditendang-tendang, tidak boleh dikasih banting-banting begini. Paham ya? Ya, Bu. Oke, kemudian ini terlambat datang di sekolah, akhirnya mereka dikunci di luar. Jadi harus datang sekolah itu tepat waktu. Bisa ya? Oke, ini berikut melakukan penggelapan, akhirnya dia diborgol karena melakukan perbuatan yang melawan hukum. Kemudian ini tadi penganiayaan. Nah, penganiayaan ini dia dapat merugikan orang lain. Bisa dipahami? Bisa? Paham, Bu. Oke. Bu. Oh, begitu kalau bisa dipahami, sekarang Ibu mau tanya. Pernahkah kalian melanggar peraturan perundang-undangan? Kalian pernah Bu. melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak? Pernah, Bu. Bawa motor. Bawa motor. Kalau Rosmiana, kalau Rosmiati, Iya, Bu. Rosmiati pernah melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak? Pernah, Bu. Saya bawa motor tidak punya SIM. Tidak boleh ya. Kalau Zulhijjah, Iya, Bu. Zulhijjah. Kenapa Zulhijjah ini tidak bersuara? Pernah, Bu, pernah. Pernah. Contohnya apa Zulhijjah? Pernah, Bu, pernah. Contohnya apa? Saya pergi di kota tidak pakai helm, Bu. Oke. Kemudian Yamin, apa Yamin? Kalau Yamin, Pernah, Bu. contohnya apa Yamin? Bunuh orang. Apa? Kasih keras suaranya Yamin. Kedengaran, Bu. Apa Yamin? Mencuri milik orang, Bu. Apa? Mencuri barang orang. Misalnya pulpen teman di kelas. Tidak boleh Yamin. Ya, Yani pernah melanggar hukum atau tidak? pernah, Bu, pernah. Ya. Kalau Mariani, mana Mariani? Bu.
Pernah melanggar hukum, Mariani? Pernah, Bu. Contohnya Bawa apa? motor balap-balapan, Bu. Contohnya apa? Pernah bawa motor melebihi kecepatan maksimal, Bu. Ini rata-rata kalian bawa motor, berarti kalian ini datang sekolah pura-pura terlambat? Oke, jadi diperhatikan, Ibu sudah perlihatkan contoh-contoh perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum. Oke, jadi diperhatikan, tidak boleh lagi kita melanggar perbuatan hukum ya. Oke, kemudian tadi sudah ada LKPD yang Ibu bagikan. Silakan didiskusikan sama teman-temannya. Boleh cari di internet, boleh cari di buku lain, boleh lihat juga di buku paket atau materi yang sudah Ibu bagikan. Didiskusikan, silakan. Silakan didiskusikan. Oke. Ya, Bu. Oke. Kalau sudah selesai, silakan tampil kelompok 1, boleh tampil ya. Menampilkan hasil diskusi sama teman-teman kelompoknya, silakan. Oke, sudah ya, semua sudah presentasi ya, sudah. Oke, kalau sudah semua, oke, kalau sudah semua untuk oke. Oke, kalau sudah selesai, untuk Ibu kebetulan materi ini tentang proyek, minggu depan itu kita akan membahas ada proyek yang akan Ibu kasihkan sama kalian untuk dilakukan di minggu depan. Jadi ada contoh proyeknya seperti ini ya, membuat poster tentang perbuatan yang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti kita akan buat proyeknya itu berupa poster. Nanti kalian bikin poster nanti minggu depan tentang peraturan yang sesuai dengan hukum. Jadi nanti dicek, kemudian setelah silakan diskusikan sama teman-teman kelompoknya, kira-kira poster apa yang akan kalian kerjakan. Boleh tentang aturan tentang lalu lintas, boleh tentang aturan tentang pemilu juga boleh. Boleh juga tentang aturan tentang kehidupan, pokoknya yang berbaur dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi silakan didiskusikan sama teman-temannya, kira-kira poster apa yang akan kalian ambil. Bisa ya? Oke. Kemudian ya, siapkan alat dan bahan yang akan disiapkan untuk minggu depan. Sudah tentukan kira-kira proyek apa yang akan kalian ambil? Oke, ada masalah dengan rencana proyek yang kalian ambil, mungkin terkait dengan alat bahannya? Ada masalah? Bahannya apa saja, Bu? Apa? Bahannya itu kertas, pulpen, pensil, warna. Kemudian kalau yang mau tulis sendiri alias menggambar sendiri itu posternya bisa. Tapi kalau yang mau memprint juga siapkan memang print gambar yang akan kalian jadikan poster. Kemudian di poster itu harus ada juga tampilan pesan-pesan yang akan kalian sampaikan. Jadi ada tulisan-tulisan pesan yang akan kalian sampaikan nanti di posternya. Jadi bukan hanya gambar, tetapi ada juga pesannya di dalam poster tersebut. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Nanti proyek ini akan kita laksanakan di minggu depan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada ya? Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk kegiatan ini saya mau tanya dulu. Apa yang bisa kalian simpulkan
Pada materi hari ini, apalagi materi yang dipresentasikan oleh temannya, apa yang bisa kalian simpulkan tentang menampilkan sikap sesuai peraturan perundang-undangan? Ada. Rosmiati, coba Rosmiati. Iya, Bu. Oke, bisa menyimpulkan tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti apa saja? Kenapa, Bu? Contoh sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menaati peraturan, Bu. Contohnya seperti apa? Seperti misalnya kalau kita sebagai pelajar itu tidak boleh bawa motor kalau belum punya SIM, Bu. Oke, apa lagi? Selanjutnya, Bu, kita sudah harus punya akta kelahiran. Oke, Nurmiana, apalagi Nurmiana? Kesimpulannya, apalagi? Bu, Apa? dengan kita mematuhi peraturan perundang-undangan, kehidupan bermasyarakat itu akan lebih tertib, Bu. Oke, saya kira kalian sudah paham semua ya bahwa kita sebagai warga negara harus memiliki kepribadian baik. Kepribadian baik itu seperti apa? Yaitu seperti mematuhi semua peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Jadi kita itu tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Jadi ingat untuk kegiatannya minggu depan, siapkan memang alat dan bahannya yang akan kita jadikan proyek nanti di minggu depan ya. Oke. Ya, Bu. Hari ini saya cukup sampai di sini. Saya kira cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian saya ingatkan sama kalian semua, anak-anakku sekalian, bahwa kita harus tetap belajar meskipun di rumah. Jadi jangan hanya di sekolah belajarnya, di rumah juga harus belajar. Bisa ya? Ya, Bu. Siap, Bu. Oke, hari ini cukup sampai di sini. Sebelum saya akhiri pembelajaran kita hari ini, selalu kita tutup juga dengan doa. Zulhijjah, bisa pimpin doa Zulhijjah? Bisa, Bu, bisa. Oke, silakan Zulhijjah. Baiklah teman-teman sekalian, sebagai untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Iya, doa selesai. Sudah, Bu, terima kasih. Oke. Pelajaran hari ini saya cukup sampai di sini dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. keluar. Tidak boleh berdesak-desakan ya. Keluar satu-satu, silakan. Ya, Bu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama hati-hati di jalan. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Saya stop nih. Yo, stop nih. Pas waktunya lebih 30 menit. Yang mana? Yang Stop mana? recording. Yang mana saya Stop stop? recording. Yana yang Stop recording. Paling atas kayaknya pojok